Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithuna al-yawm anil dzikr. Sa'anqulu lakum hadithain. Al-hadithul awwal ma rawahu al-Imam al-Bukhari. Wal hadithus tsani ma rawahu al-Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Rawahu al-Imam Bukhari. Hadha al-hadithul awwal. Amma al-hadithul tsani ma rawahu Muslim, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الآن قلدوا معي الحديث الأول ثم الحديث الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه ارفع الصوت مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. نعيد مرة أخرى: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. حديث آخر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر مثل البيت الذي يذكر يعني مثل البيت الذي يذكر الله فيه مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه مسلم. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dengan orang yang tidak berzikir, tidak mengingat Allah, itu perumpamaannya seperti orang hidup dan orang mati. Mathalul hayyi wal mayyiti. Al-hayy tab'an alladhi yadhkur rabbahu. Yang hidup itu ya yang zikir itu.
Wal mayyit tab'an alladhi la yadhkuru rabbahu. Yang mati seperti orang mati adalah yang tidak pernah berzikir. Hadis kedua, mathalul bait, perumpamaan rumah, alladzi yudhkarullahu fihi, rumah yang di dalamnya selalu disebut nama Allah, di dalamnya digunakan untuk zikir, dengan rumah yang wal bait alladzi la yudhkarullahu fihi, rumah yang tidak pernah digunakan untuk berzikir di dalamnya, sama mathalul hayy wal mayyit. Artinya rumah yang dipenuhi dengan zikir itu seperti hidup, seperti orang hidup. Tapi rumah yang tidak pernah digunakan untuk berzikir itu seperti mati. Bi ibaratin ukhra, ini rumah beneran, ini kuburan. Rumah yang nggak pernah dibuat untuk zikir kan sama dengan kuburan. Mathalul hayyi wal mayyiti. Jadi itulah perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaan yang jelas sekali. Orang hidup, orang mati. Apa bedanya orang hidup dan orang mati? Jelas. Orang hidup bergerak. Orang hidup punya perasaan. Orang hidup bisa berpikir. Orang hidup bisa melihat. Orang hidup bisa mendengar. Orang hidup bisa mengecap. Orang hidup bisa merasakan kenikmatan. Orang mati tidak bisa. Dia nggak bisa bergerak. Mau diapa-apakan aja dia nggak bisa ngapa-ngapain. Orang mati mau dibolak-balik di apa itu nggak bisa merasakan. Kenapa? Ya karena udah mati. Ruhnya udah terpisah dari jasadnya. Orang yang berzikir hidup hatinya. Orang yang tidak pernah berzikir mati hatinya. Hati yang mati itu keras. Hati yang mati itu nggak punya perasaan. Hati yang mati itu nggak punya empati. Hati yang mati nggak bisa memahami. Hati yang mati dia tertutup dari semua kebenaran-kebenaran. Maka zikir itu adalah pintu untuk membuka hati supaya hati kita masuk cahaya iman, cahaya kebenaran. Kalau hatinya tidak digunakan untuk zikir, tertutup, mati, nggak bisa untuk menerima iman dan kebenaran. Mafhum? Demikian juga rumah. Rumahmu, rumah kita, kamar kita, pondok kita, lingkungan kita, penuhi dengan zikir. Supaya hidup. Ada ruhnya. Tetapi rumah, kamar, pondok, lingkungan, tempat di mana kita berada, jarang atau tidak pernah digunakan untuk berzikir, maka dia mati tempat itu. Seperti mati. Tidak ada ruhnya. Maka yang terjadi apa? Orang-orangnya suntuk. Orang-orangnya beringas-beringas. Orang-orangnya susah diatur. Mungkin ya. Cahaya iman, cahaya kebenaran, susah masuknya. Kenapa? Rumahnya nggak pernah diajarkan untuk zikir. Rumahnya nggak pernah dipakai untuk zikir. Mathalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal bait alladzi la yudhkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyiti. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Wadih. Mafhum kalam. As-su'al, kaifa yakunu adz-dzikr?
Bagaimana zikir itu sesungguhnya? Az-zikr maknanya nih. Zikir ada dua makna. Az-zikr bil makna al-am. Zikir dalam arti umum. Zikir dalam arti umum, ya, kullu ma yudhkar au kullu syai'in, kullu amalin yahmiluka ila dzikrillah, kullu amalin au kullu nasyat fihi dzikrullah, hadza huwa dzikr. As-salat az-dzikr, as-siyam az-dzikr, az-zakah az-dzikr, al-hajj az-dzikr, qiraatul Quran az-dzikr, anta ta'mur bil ma'ruf az-dzikr, anta tanha 'anil munkar az-dzikr. Kullu syai'in yahmiluka ila dzikrillah, kullu syai'in yahmiluka au yusabbibuka ila dzikrillah, kullu anwa'il ibadat zikrullah. Hada al-makna al-awwal, al-makna al-am. Zikir dalam arti yang umum, semua ibadah itu zikir. Kenapa sholat? Ya karena ingat Allah. Kenapa sholat? Karena perintah Allah. Zikir sudah itu. Dalam sholat, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, At-Tahiyatul Mubarakatuh, itu semuanya zikir. Di dalam sholat. Puasa, zikir. Limada tasum? Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Farhatan lis-shaim, farhatun 'indal futur, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Berarti siam itu, puasa, itu zikir. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, zikir. Az-zakat, zikir. Limada az-zakat zikir? Anta tu'ti zakah lil akhar, lil mustahiqin. Limada? Hada amr min Allah. Wa aqimu shalah wa atu az-zakah. Hada laysa haqqi. Hada haqqul ghair. Haqqul ummah, haqqul mustahiqin, haqqul du'afa, haqqul fuqara, haqqul masakin. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Itu zikir. Apalagi haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah, zikir. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amiq, zikir. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu semuanya zikir. Baca Quran, ya pasti zikir. Wong itu kalamullah. Termasuk baca sholawat, termasuk kegiatan, semua hal-hal baik, ibadah, itu semua min bab makna az-zikr al-am. Makna zikir secara umum. Wahunaka al-makna tsani. Al-makna tsani yakni al-makna al-khas, makna khusus. Makna khusus dari zikir adalah az-zikr bi makna at-talaffuz bi alfaz muayyanah. Zikir dalam arti yang khusus adalah mengucapkan ucapan-ucapan tertentu, yang itu adalah zikir. Apa? Tasbih, subhanallah, zikir. Tahmid, alhamdulillah, zikir. Tahlil, la ilaha illallah, zikir. Hauqalah, la ilaha illallah, zikir. Bismillah, zikir. As-salatu ala nabi, zikir. Limada as-salatu ala nabi? Man ya'muruka bis-salati ala nabi? Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Zikir. Lianna salatu ala nabi amrun min Allah mubasharatan wa bada'a bi nafsihi. Allah amarana bis salati ala nabi wa bada'a bi nafsihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mafhum kalam? Nah, yang ingin saya tekankan di sini, zikir dalam dua arti itu. Kalau zikir dalam arti umum, ya sudah. Kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah puasa, ya, baca Quran, ya sudah. Saya akan menekankan dari sisi makna khususnya. Berarti perbanyak mengucapkan ucapan-ucapan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, perbanyak tahlil, perbanyak hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Terus perbanyak zikir-zikir yang lain, perbanyak sholawat kepada Nabi. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, perbanyak istighfar, apalagi perbanyak baca Quran. Itu zikir dalam arti at-talaffuz. Zikir dalam arti makna khas. Maka berarti perbanyak baca Quran, perbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir, perbanyak sholawat kepada Rasul, perbanyak. Jangan sampai rumahmu, kamarmu, lingkunganmu, tempatmu bekerja, tempatmu beraktivitas tidak pernah digunakan untuk zikir dalam arti yang khusus ini. Dalam arti apa? At-talaffuz. Alhamdulillah di pondok kita ini ya, kita zikir di sini ya toh. Pada sholat zikir. Pada sholat itu kita mengucapkan apa? Istighfar, tahmid, takbir, tahlil, tasbih, ya kan? Apalagi as-sholatu ala nabi, ad-du'a, zikir. Di kamar-kamar kita sudah melakukan itu. Kasih tahu kepada keluargamu di rumah, Pak, Bu, Mas, Dek, Mbak, rumah kita harus dipenuhi dengan zikir. Zikir bimakna al-khas, zikir bimakna at-talaffuz. Ya, buat acara sekeluarga misalnya, yuk kita baca sholawat kepada Rasulullah 100 kali ya, 100 kali, bapaknya 100 kali, ibunya 100 kali, keluarganya. Itu terus. Bapaknya di situ berzikir, sedang santai di rumah sambil zikir, ibunya berzikir, kakaknya berzikir, adiknya berzikir. Kasih tahu ibu-ibumu kalau sambil masak itu nggak apa-apa dengan berzikir. Ibumu masak nasi, dari mulai masukkan beras ke panci, itu sudah mulai mencuci beras itu sudah zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sambil cuci beras. Nyalakan kompor, sholawat, terus hatinya bersolawat, mulutnya bersolawat, berzikir, beristighfar. Sambil nyuci beras, sambil nanak nasi, nyalakan kompor, goreng telur. Masakan yang seperti itu kamu makan. Masakan yang seperti itu kamu makan. Itu satu, masakannya enak. Dua, berkah karena dimasak dari tangan ibumu. Yang ketiga, di situ ada zikir, ada sholawat. Jadi lauknya lauk zikir dan sholawat. Kalau kurang asin tambah garam, kurang manis tambah gula. Tapi makanan ini harus punya ruh. Makanan ini harus punya sesuatu yang mengobati hati kita, mengobati akal kita. Bagaimana caranya? Zikir, sholawat. Itulah kenapa kita kalau minum basmalah, makan basmalah, selesai makan, selesai minum hamdalah. Kenapa? Karena ini bukan soal manis,
soal pahit, soal sepet atau apa. Ada orang yang sukanya pahit, oke? Ada orang sukanya manis, ada orang sukanya sepet, silahkan aja. Tapi apapun itu, begitu dia mau makan, semua kaum muslimin wal muslimat di seluruh dunia membaca basmalah. Itu air itu menjadi obat untuk hatinya. Minum zam-zam. Zam-zamnya sudah mukjizat. Zam-zamnya udah berkah. Airnya zam-zam itu udah didoakan oleh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tadi yang saya baca ayatnya. Ya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atamahun dan seterusnya itu. Wa antahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'i sujud. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tapi meskipun begitu, air zam-zam yang udah berkah itu aja masih ada doa minum zam-zam kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Minum zam-zam loh. Lah ini air biasa. Kok kamu nggak pakai doa, nggak pakai basmalah? Zam-zam aja, air yang sudah mubarakan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu aja masih ada doa minum zam-zam. Wa kaifa binisbah lil ma'il 'adi anta tashrab min finjan, anta tashrab dari mana itu air-air dari ledeng, dari sungai, dari itu pompa, dari mana, dari botol, dari mana? Hadal ma' ya'ti min aina? La nadri hadal ma' ya'ti min aina. Maka doanya harus kenceng dong. Mafhum kalam. Mau pakai baju, coba ibumu atau kakakmu nyetrika baju, sambil nyetrika itu sholawat tuh. Allahumma sholli ala sayyidina. Sambil mungkin selebih doa, habis sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, setrika itu kan doa. Karena ini bajunya anaknya. Baju ini mau dipakai oleh anaknya. Ini doanya Allahumma faqihu fiddin, Allahumma yassir kullal umur, Allahumma aftah aqlahu, Allahumma aftah qalbahu, Allahumma rzuqhu, Allahumma hafadhu. Itu setrikaannya licin, bukan cuma licin. Kamu pakai sholawat ibumu, kamu pakai istighfar ibumu, kamu pakai doa ibumu. Masya Allah. Ini saya kasih contoh. Baju kalau disetrika kan ada apa? Spray, jadi minyak apa namanya, pewangi itu kan, jadi wangi nggak? Jadi wangi. Ada asarnya nggak? Ada bekasnya nggak? Ada kan? Bekasnya apa? Bau. Bagaimana dengan baju yang disetrika dengan sholawat? Ada bekasnya nggak? Ada. Apa? Man shalla alaiya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Lah ibumu nyetrika satu bajumu 5 sholawat, 50 sholawat Allah kepadamu. Man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi biha. Kalau 5 sholawat kam manahu minallah 50 barakah, 50 rahmah. Libas wahid anta tastamilhu min ummika tukwi alaihi an tanal 50 barakah, 50 rahmah. Syuf. Jelas? Ya, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Begitu juga kamu nyetrikakan baju bapakmu, ya kan? Atau kamu nyemirin sepatu bapakmu, kamu bantu dikit. Saya kalau mijetin ibu saya itu, saya ke rumah kadang-kadang maghrib mijetin. Sebelum pergi saya datang. Kemarin saya mau ke Jakarta, saya mampir dulu. Saya duduk di kasurnya, saya pijetin. Itu saya sholawat. Saya nggak diam. Sholawat lah, istighfar lah, tasbih, tahmid, bismillahilladzi la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama, al-fatihah, Allahumma shfiha anta syafi la shifa illa shifa'uka, dan seterusnya. Jangan diam. Mafhum? Ya, buat suasana rumah itu hayy, laisal mayyit. Buat suasana kamarmu, buat suasana lingkunganmu, buat suasana hatimu hayy. Jangan sampai mati.
Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jelaskan, dengan zikir hati menjadi tenang. Ada lagi nih ayatnya. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang laki-laki yang berzikir kepada Allah dan orang-orang perempuan yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, Allah akan menyiapkan baginya ampunan dan pahala yang besar. Qur'annya jelas, hadisnya jelas, mafhum kalam. Ya, lewong saya kalau salaman sama kamu juga berzikir, salaman sama kamu saya berzikir. Ada satu zikir yang saya ucapkan, entah sholawat, entah fatih, entah tasbih, entah takbir, entah tahmid, entah apa saja. Begitu. Ya, mafhum kalam. Bismillah, mudah-mudahan Allah menghidupkan hati kita. Ya, hatinya harus hidup. Kalau hatinya hidup, maka insya Allah pikirannya jembar. Kalau hatimu hidup dengan zikir, maka pikirannya itu luas. Pikirannya itu apa? Kalau bahasa Jawa itu banar. Banar itu apa? Terang. Jadi melihat sesuatu itu dengan jernih. Melihat sesuatu itu dengan apa? Arif. Melihat sesuatu itu dengan penglihatan yang terang benderang, nggak cupet. Kalau orang matanya itu, penglihatannya itu buram, maka dia nggak bisa membedakan al-haq wal batil. Kenapa buram? Bukan buram karena sakit mata belean, bukan. Ini buram dalam pengertian apa? Tadi, ya, matanya tertutup oleh karena kematian hatinya itu. Sama dengan summun, bukmun, umyun, fahum la yaqilun. Yang dimaksud Al-Quran bisu, tuli, apa lagi? Buta. Itu bukan buta. Buta nggak bisa melihat. Kalau buta nggak bisa melihat, ngapain dicaci maki sama Allah? Itu takdir minallah. Ada orang tuli dari lahir nggak bisa mendengar. Kenapa Allah mencaci maki orang-orang tuli? Iya kan? Ada orang bisu nggak bisa ngomong. Itu kan takdir minallah. Tapi yang dicela oleh Allah ini adalah, kamu punya mata, bisa melihat, tapi ternyata kamu buta melihat kebenaran. Kamu punya telinga, bisa mendengar, tapi kenapa kebenaran gak bisa kamu dengar? Kan begitu. Kamu punya mulut, bisa bicara, tapi ternyata mulutmu tidak bicara yang baik. Kenapa kamu gak bisa bicara yang benar? Padahal kamu bisa bicara. Mulutmu bisa bicara, itu summun, bukmun, umyun, fahum la yaqilun. Itulah lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Punya hati nggak bisa merasakan, hatinya mati. Punya mata nggak bisa melihat, bukan buta fisik, bukan buta medis, tapi buta karena dia nggak bisa melihat kebenaran, nggak bisa melihat al-haq wal batil. Punya telinga, lahum adhanun la yasma'una biha, bukan tuli fisik, bukan tuli medis, tapi tuli karena dia tidak bisa mendengar nasihat, dia nggak bisa mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am balhum adall. Orang yang seperti itu seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Siapa yang bilang ini? Allah. Mafhum kalam. Muwaffaqun miyassarun jami'an. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.